Pada video ini, saya akan membahas cerita lengkap manga Boruto Chapter 62 yang saat ini terjadi pertarungan sengit antara Kawaki dan Boruto melawan Code. Pada pertarungan ini juga sepertinya akan menjadi sebuah pertanda yang dimana Boruto atau Kawaki akan dibawa oleh Code ke tempat persembunyiannya. Di awal scene kita akan diperlihatkan Kawaki yang telah keluar dari desa Konoha dan akan pergi ke markas Code. Di lain sisinya terlihat Boruto juga merasakan cakra Kawaki yang saat ini sudah jauh keluar desa. Akhirnya Boruto masuk ke kamarnya dan menanyakan pada Bunshin Kawaki apa yang sebenarnya dia rencanakan. Boruto juga berkata kalau semua ini terlalu beresiko karena bisa saja nyawa Kawaki akan terancam jika dia ditemukan musuh. Kemudian Bunshin Kawaki menjawab dengan kesal kalau Boruto jangan sampai mengganggu rencananya karena dia akan melakukan sesuatu. Mendengar itu Boruto gak tinggal diam dan langsung pergi ke jendela untuk menanyakan pada Jonin yang sedang bertugas untuk mengawasi mereka. Dengan sangat kesal Boruto berkata pada Jonin itu, apa kau mengawasi cakra kami dan sebaiknya kau jangan melamun. Terlihat Jonin itu gak mengerti apa yang dikatakan Boruto. Boruto melanjutkan perkataannya kalau Kawaki sekarang sudah kabur dan dia sudah berada jauh dari desa. Tapi Jonin tersebut berkata kalau dia memang sedang mengawasi cakra mereka sepanjang waktu dan kau gak akan bisa berbohong, aku tahu kalian sedang berada di kamar itu. Boruto yang kesal kemudian pergi dan masuk kembali ke rumahnya untuk menanyakan langsung saja pada ayahnya. Sementara itu terlihat Code juga sedang bergerak dengan sangat cepat sekali untuk segera menemukan keberadaan Kawaki yang dipandu oleh kekuatan Eida. Gak hanya itu, karena waktu sekarang adalah tengah malam maka terlihat Daemon sedang tidur dan berada di pangkuan Eida. Kemudian Code berkata dalam hatinya, sudah lama kami tidak bertemu dan apa yang akan kami bicarakan terlebih dahulu ketika bertemu. Kembali lagi ke posisi Boruto sekarang dan terlihat dia akhirnya menemui ayah dan ibunya untuk menceritakan kalau Kawaki sekarang sudah menghilang. Boruto juga berkata kalau dia gak tahu tapi yang jelas saat ini Kawaki sudah kabur dari desa Konoha. Nampak sekali Naruto dan Hinata cukup terkejut mendengar itu dan mereka segera keluar untuk menanyakan langsung pada Jonin yang tadi dan ternyata dia bernama Nishi. Naruto berkata, hei Nishi, bukankah kau sedang mengawasi cakra Kawaki? Dan Nishi menjawab, selamat malam Tuan Hokage, tenang saja semuanya masih baik-baik saja. Seperti Boruto dan Kawaki mereka masih ada di dalam rumah. Boruto berkata dengan sangat marah pada Nishi kalau Kawaki yang asli sudah kabur dari desa dan telah menghapus tanda cakranya. Dan yang pasti Kawaki sudah jauh di luar desa sekarang. Naruto pun langsung berkata pada Nishi agar dia memperluas jangkauan pelacaknya dan juga meminta unit sensor lain beserta Shikamaru untuk melacaknya. Sementara itu, Kawaki yang rencananya sudah terbongkar terlihat sangat kesal sekali dan akhirnya menghilangkan klon Bunshin yang berada di rumah Naruto. Kawaki berkata, dasar kau Boruto, kenapa kau gak mengurusi urusanmu sendiri? Tiba-tiba Code datang dan langsung menyerang Kawaki dengan tanda cakar yang berbentuk seperti sabuk untuk menangkap dan menghentikan gerak Kawaki. Code berkata, sudah lama sekali kita gak bertemu dan kau sekarang terlihat lebih gendut. Di lain sisinya Naruto dan Boruto masih sedang berdebat apakah Kawaki benar-benar pergi dan kabur dari desa. Naruto berkata, kau bilang dia telah menghapus cakranya dan bagaimana dia bisa melakukan itu? Boruto menjawab, kalau aku gak tahu dengan pasti tapi dia memang melakukan itu dan berhasil kabur. Naruto bertanya lagi, jika memang kau benar lalu bagaimana cara kau bisa menemukannya jika unit sensor saja gak bisa melacak keberadaan Kawaki? Kuharap aku salah dan aku berharap kau tidak merencanakan sesuatu hal yang aneh dengan Kawaki. Terlihat Boruto cukup kesal mendengar itu dan berkata, aku tidak berbohong, kenapa kau malah meragukanku? Naruto menjawab, bukan soal itu karena sebelumnya kau juga pernah mengatakan kalau kau mengeluh harus diawasi sepanjang waktu. Akhirnya Naruto dan Boruto masuk ke kamar Kawaki dan sontak mereka sangat terkejut karena ternyata Kawaki memang kabur tanpa sepengetahuan Naruto. Nishi kemudian datang juga ke rumah mereka untuk memberitahukan sesuatu kalau cakra Kawaki memang tiba-tiba hilang padahal dia tadi baru saja merasakannya di sini. Dengan sangat kesal Boruto marah-marah pada Jonin bodoh itu, dia berkata kalau yang tadi itu cuma Bunshin dan Jonin bodoh ini sudah dibodohi.
Naruto langsung menghubungi Shikamaru dan Ino melalui jurus tipe sensor untuk menjelaskan perihal Kawaki yang sudah kabur. Terlihat Shikamaru dan Amado cukup terkejut juga dan menyangka apakah ini adalah ulah dari Code. Naruto menjelaskan kalau kaburnya Kawaki adalah keinginannya sendiri dan dia kabur melewati penjagaan dari pengawas. Padahal dari tadi aku berada di sini dan Kawaki kabur tepat di depanku yang membuat aku gagal mengawasinya. Ino kemudian menjawab aku tak paham padahal dia terlihat sudah nyaman berada di Konoha dan memangnya mau kemana dia sekarang. Shikamaru juga berkata kalau alasannya itu gak penting dan yang terlebih penting kita harus segera menemukan Kawaki karena dia akan menjadi target Code dan meninggalkannya sendirian terlalu beresiko. Ketika Ino akan mengirim semua unit sensor untuk mencari Kawaki tiba-tiba Naruto berkata kalau hal itu pasti akan sia-sia karena saat ini Kawaki sudah menyembunyikan keberadaan cakranya dan hal tersebut Naruto sendiri gak mengetahuinya. Sontak Shikamaru sangat terkejut mendengar itu karena ternyata Kawaki bisa menghilangkan cakranya yang jarang sekali dilakukan shinobi manapun. Sementara itu Boruto yang dari tadi hanya mendengarkan mereka berbicara tiba-tiba merasakan cakra Kawaki yang dia sendiri gak sadar kalau hanya Boruto saja yang bisa merasakannya. Akhirnya Boruto akan segera pergi untuk segera mencari Kawaki yang saat ini sudah sangat jauh sekali. Naruto berkata kau mau pergi kemana Boruto kau itu juga diawasi dengan alasan yang sama juga. Tapi Boruto menjawab sambil berjalan keluar kalau unit sensor tidak akan bisa menemukan dia dan jika Kawaki sudah semakin jauh kemungkinan saja Boruto juga gak akan bisa melacaknya lagi. Tapi Naruto yang bersih keras kembali berkata agar Boruto tetap diam saja di rumah dan biarkan orang dewasa yang akan mengurusnya sendiri. Kemudian Naruto mendapatkan informasi lagi dari Ino dan Naruto mengatakan untuk segera mencari Kawaki di setiap sudut dan jangan lupa agar tetap waspada akan kedatangan musuh. Ketika Naruto sedang fokus berbicara dengan Ino dan Shikamaru, akhirnya dengan cepat Boruto menyelinap untuk segera pergi dari rumah itu untuk langsung mencari Kawaki. Sementara itu terlihat Amado cukup kesal juga mendengar Kawaki telah kabur dan dia bertanya pada Shikamaru apa yang sedang pengawasmu lakukan sampai bisa kabur seperti itu. Tapi Shikamaru yang gak ingin menjawab pertanyaan Amado justru mengatakan kalau mereka jangan mendiskusikan masalah itu sekarang karena mereka harus segera mencari Kawaki. Dan masalah yang lebih besar karena Kawaki kabur atas keinginannya sendiri. Selanjutnya kita akan lihat kondisi Kawaki saat ini yang sedang berbicara dengan Code yang baru saja muncul untuk menyerangnya. Kawaki berkata pada Code kalau dialah yang telah membunuh Ishiki dan semua orang yang berada di desa Konoha itu gak terlibat satu orang pun. Jadi lebih baik kau bunuh aku saja sekarang dan jangan sampai kau menyentuh Konoha satu jari pun. Tiba-tiba Code muncul dari bawah dan langsung mencekik leher Kawaki dan berkata kalau ada seseorang yang ingin bertemu denganmu walaupun hal itu membuatnya sangat sebal. Dan sepertinya Code memang sangat cemburu pada Kawaki karena Kawaki adalah orang yang selalu dibutuhkan oleh orang lain tidak seperti dirinya. Akhirnya Code berniat membawa Kawaki ke tempat persembunyiannya dengan cara memasuki tanda cakar yang telah Code buat seperti sebuah sabuk. Sementara itu Shikamaru masih sedang berbicara dengan Ino dan Naruto tentang apa motif yang sebenarnya direncanakan oleh Kawaki sekarang. Dan nampak sepertinya Amado mengetahui sesuatu tapi dia hanya diam saja tanpa berkata apapun. Di lain sisinya Boruto sedang berlari dengan sangat kencang sekali untuk segera sampai di tempat Kawaki berada. Boruto berkata dalam hatinya kalau tadi dia sempat merasakan keberadaan Kawaki yaitu sudah bergerak keluar dari desa dan menuju ke arah barat. Jika unit sensor masih belum bisa menemukan Kawaki maka mereka masih bisa merasakan cakra Boruto untuk menemukan mereka berdua. Di lain sisinya terlihat Kawaki sangat marah sekali dan langsung menyerang Code dengan tangan buatannya. Tapi Code yang masih santai-santai saja lalu berkata kalau itu adalah salam yang kasar padahal mereka baru saja bertemu. Akhirnya Code langsung menendang Kawaki sampai dia tersungkur menghancurkan tanah. Terlihat Kawaki sangat kesakitan sekali karena seluruh tubuhnya menghantam tanah dengan keras. Eida yang dari tadi sedang memperhatikan mereka langsung berkata pada Code agar dia tidak sampai membunuh Kawaki dengan ulahnya.
Tapi nampak Code gak menghiraukan perkataan Eida dan hanya diam saja menatap ke arah Kawaki yang saat ini ingin bangun kembali. Code lalu berkata pada Kawaki agar dia tenang terlebih dahulu karena dia ingin membicarakan perihal masa depan pada Kawaki. Tapi Kawaki yang sudah kepalang tanggung langsung menyerang Code lagi dengan bola cendol dan terlihat Code gak menghindar dari serangan itu. Tapi tiba-tiba Code sudah berada di belakang Kawaki dan berkata kalau Kawaki sebenarnya sangat aman jika dia masih di dalam desa dan apa yang memutuskan untuk Kawaki sampai meninggalkan desa. Kawaki sontak menjawab kalau kedatangannya ke sini adalah untuk berbicara dengan Code dan dia gak menyangka kalau Code ternyata bisa secepat ini muncul menemuinya. Code langsung menatap sinis kepada Kawaki dan dia bertanya apa yang ingin Kawaki bicarakan dengannya. Kawaki berkata kalau dia sempat mendengar tentang keinginan Code yang mau membalas dendam pada pembunuh Otsutsuki Ishiki. Code kemudian menjawab dengan serius kalau hal tersebut memang benar dan dia berencana untuk membunuh setidaknya 4 orang dan kenapa kau bisa tahu? Kawaki melanjutkan perkataannya itu semua terjadi karena ulahku dan jika dari awal aku tidak melarikan diri dari Kara maka kemungkinan kita tidak akan berada dalam situasi seperti ini. Sontak Code langsung tertawa jahat mendengar itu dan dia mengatakan apa itu yang ingin kau bicarakan hanya untuk penawaran konyol seperti itu. Kau ingin aku mengabaikan teman-temanmu dengan nyawamu sebagai gantinya. Akhirnya Code langsung menyerang Kawaki dengan serangan lutut yang membuat Kawaki langsung terjatuh di tanah. Code berkata lagi kau sudah melakukan kejahatan dengan serius dan pastinya itu akan lebih serius lagi dari siapapun. Tapi itu pembicaraan untuk waktu lain, karena aku akan membunuh siapa saja yang sudah terlibat dalam kematian Ishiki. Walau siapapun, dan berapapun jumlah mereka aku akan membunuh mereka semua. Tiba-tiba Kawaki menyentuh kaki Code dan memohon agar dia jangan sampai melakukan itu dan menyentuh Konoha. Sontak Code langsung menendang wajah Kawaki sampai membuat Eida yang masih memperhatikan mereka sangat marah melihat kelakuan Code. Kemudian Code langsung menjenguk rambut Kawaki dan berkata walaupun hanya sebentar saja tapi tubuhmu adalah mantan wadah dari Otsutsuki. Jadi jangan berani kau mengotori tubuhmu dengan bersujud dan berguling di tanah seperti itu. Sontak Eida sangat marah pada Code dan mengatakan kaulah yang harusnya berhenti Code karena kau telah merusak wajah tampan Kawaki. Teriakan Eida tersebut membuat Daemon sampai terbangun dan berkata suara apa itu apakah ini sudah pagi? Eida menjawab perkataan Daemon kalau ini masih malam dan segeralah tidur lagi. Code juga menjelaskan pada Kawaki kalau dia sebenarnya sudah tahu dengan apa yang terjadi dengan Ishiki secara rinci. Bagaimana Ishiki bisa mati dan bagaimana dia bisa dikhianati oleh Amado. Tapi aku harus mewarisi keinginan Otsutsuki dan semua itu juga adalah keinginan dari Ishiki. Aku akan menanam pohon suci di planet ini dan akan mengambil buahnya dan kurasa kau juga sudah mengetahui itu. Tapi pohon Shinju akan memakan semua yang ada di planet ini kecuali kau lari ke dimensi lain dan hampir semua orang dan segalanya akan mati. Membalaskan dendam kematian Ishiki hanyalah langkah awal dari bencana yang lebih besar yang akan terjadi. Terlihat Kawaki hanya diam saja dengan posisi masih tergeletak di tanah sambil mendengarkan perkataan dari Code. Code pun melanjutkan perkataannya kalau membunuh mereka semua sebenarnya hanyalah obsesiku saja untuk membunuh mereka dengan tanganku sendiri sebelum mereka dibunuh oleh pohon Shinju. Tapi tetap nanti juga hasilnya akan sama saja karena semua orang akan mati dan jadi kau lihat keberadaanmu sekarang gak ada artinya lagi karena kita bicara dengan skala yang sudah jauh berbeda. Code kembali mencekik leher Kawaki dan menariknya ke atas dan berkata kalau Kawaki tidak masuk dalam daftar balas dendamnya. Mungkin itu terdengar aneh tapi itulah kenyataan yang kau alami sekarang. Tiba-tiba Boruto datang dan langsung menendang Code sampai dia terpental jauh. Terlihat Boruto langsung menatap sinis pada Code dan Boruto berkata pada Kawaki jika dia ingin kabur lebih baik bicara dulu kepadanya. Karena jika dia gak diberitahu maka Boruto hanya akan dimarahi saja oleh ayahnya. Terlihat Kawaki dan Code cukup terkejut karena bagaimana mungkin Boruto bisa menemukan Kawaki yang saat ini cakranya saja sedang dia sembunyikan. Untuk chapter selanjutnya kemungkinan akan ada pertarungan lebih sengit lagi antara Boruto Kawaki melawan Code yang mungkin akan memberikan sebuah fakta baru.
Atau kemungkinan saja di antara mereka berdua akan ada yang Code bawa ke markasnya karena Code hanya bisa membawa satu orang saja. Nah, menurut kalian bakal seperti apakah di chapter selanjutnya dan apakah Code akan sampai menculik Boruto atau Kawaki? Lalu apakah Naruto dan Sasuke akan datang ke tempat mereka? Silahkan berikan pendapat kalian di kolom komentar di bawah ini. Nah, itulah dia video pembahasan manga Boruto chapter 62 bahasa Indonesianya. Jika kalian suka dengan video ini, silahkan subscribe channel YPB dan jangan lupa pencet loncengnya.